Assalamualaikum. Seperti biasa, kalian pasti menunggu-nunggu berita terbaru tentang tamu yang tidak diundang yang ada di negara kita, tapi tetap disambut baik oleh orang Indonesia, oleh orang Aceh. Walaupun terjadi penolakan di sana-sini, kita lihat cuplikannya. Apakah mereka sengsara di Aceh? Nah, ini dia. Terlihat dari akun TikToknya Bang Hotli Simanjuntak ya. Bang Hotli ini adalah seorang wartawan lapangan. Nah, mereka ternyata aktif bermain bola, tidak stres, tidak suntuk ya. Bisa menjalani hidup-hidup yang walaupun tidak senormal rakyat yang punya KTP, tapi mereka bisa menjalankan aktivitas, terlihat bahagia. Dan beginilah aslinya orang Aceh ya. Nengok, baik kan kami kan? Baiklah. Tapi mau sampai kapan kebaikan orang Aceh ini kita manfaatkan? Nah, apakah dalam waktu yang singkat ataukah masih lama? Karena sebahagian besar dari orang Aceh sudah mulai tidak betah, sudah mulai gerah. Kenapa? Karena ketidakadilan yang dirasakan. Walaupun banyak yang bilang, woi bukan dari uang pemerintah, woi, tetap aja namanya juga dia hidup di tanah kita. Kita bisa melihat mereka makan enak. Ketika terjadi penolakan, banyak dari pihak-pihak yang pro kepada imigran ini mengungkapkan kata-kata seperti narasi kebencian, hujatan kebencian, tidak sayang dengan orang seiman dan segala macam. Padahal ini bukanlah sekadar masalah iman. Dan juga banyak yang menyamakan dengan rakyat ini ya, rakyat yang sangat dekat dengan hati orang Indonesia ya. Apakah sama? Sangat berbeda. Mereka tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka berjuang di tanah mereka dan mereka mempertahankan tanah mereka. Walaupun taruhannya apa? Nyawa. Rakyat Palestina bahkan tidak pindah dari negara mereka. Kenapa? Kalau mereka pindah, maka tanah mereka akan diambil oleh Zionis. Jadi walaupun taruhannya nyawa, walaupun taruhannya adalah darah, mereka tetap bertahan. Jadi sudah paham bedanya. Jangan menyamakan semua agama harus kita tolong. Seperti cuplikan video dari Gus Miftah bersama Deddy Corbuzier. Ya, di sini Gus Miftah sendiri menjelaskan, kalau sudah membawa mudarat atau banyak kerusakan, ketidakbaikan, maka sebaiknya tidak kita terima. Saya bilang begini, menolak Rohingya bukan berarti benci sesama umat Islam. Nanti dulu. Tapi kan mereka manusia. Asumsinya selama sekarang kalau kita menolak Rohingya seolah-olah kita benci umat Islam. Betul. Ini pemerintah ini jadi bingung loh. Maka saya katakan menolak Rohingya bukan berarti benci sesama umat Islam. Satu. Kemudian menolak tamu dengan alasan yang jelas dan menghindari madarat itu dapat diperbolehkan. Kita bisa baca dalam surat Al-Ahzab ayat 53, ada dasarnya. Dan kita tidak memperlakukan buruk ya. Dan kita tidak memperlakukan buruk loh. Ya. Tapi kita menolak tamu dengan alasan yang jelas dan menghindari madarat itu boleh. Ya, karena efeknya lebih buruk lagi ketika Efeknya lebih diterima gitu ya. Kita bisa baca Al-Ahzab ayat 53. Ayat tersebut menggambarkan bahwa apabila tamu yang datang tidak menerapkan adab, menghormati dan memuliakan pemilik rumah, maka sepemilik rumah memiliki hak untuk menolak kehadiran tamu itu. Jangankan pendatang asing ya, jangankan imigran gelap, tamu saja yang kita kenal terkadang datang ke rumah kita tanpa kita undang, datang mendadak. Sering respon kita itu seperti tidak siap menerima tamu. Setiap kali mau datang ke rumah orang, maka kita kabari dulu. Kita bisa tahu yang punya rumah siap menerima kita atau tidak. Nah, itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan terkadang kita sendiri tidak bisa menerima orang yang datang mendadak. Apalagi tiba-tiba main masuk ke rumah kita, tinggal berhari-hari di rumah kita, pasti kalian nggak mau kan? Nah, cuman kenapa ya? Kok begitu masuknya kepada sebuah negara, banyak sekali menggunakan kata-kata yang di luar dugaan, narasi kebencian. Wah, dan yang saya perhatikan ya, kata-kata narasi kebencian itu dipakai oleh semua yang pro kepada imigran gelap. Jadi mereka itu seperti sudah seia sekata sehati. Wih, mantap kali. Baik, video berikutnya kita lihat kehidupan mereka di Cox's Bazar di Bangladesh. Dan ternyata mereka juga bahagia ya. Bahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti turnamen bola, juga melakukan kegiatan membuat kerajinan tangan dan sebagainya. Bahkan ada melakukan bazar dan segala macam. Mereka juga di Bangladesh hidup dengan sangat layak, mereka bisa sekolah, bahkan ada sekolahnya. Dan saya rasa kehidupan mereka memang jauh lebih layak
Bangladesh. Lihatlah di Indonesia, mereka menangis-nangis ya, lihat video ini. Mereka menangis seperti tidak diterima, seperti tidak mendapatkan kehidupan layak, padahal sudah bayar banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya, yang suruh datang siapa? Untuk semua pihak yang masih berpikiran kalau mereka hidup di Bangladesh itu sangat sengsara dan segala macam, coba kalian bandingkan kehidupan mereka di Bangladesh dengan di Indonesia atau di Aceh, di Balai Mesiraya Banda Aceh sekarang. Jadi pertanyaan besar adalah, dengan kita memaksakan diri untuk menerima mereka, apakah itu adalah sebuah kebaikan untuk mereka? Bukankah kalian dengan menerima mereka di sini, kalian hanya membuat hidup mereka bertambah sengsara? Namun alangkah baiknya, mari sama-sama kita cross check sendiri kebenaran berita ini. Ini adalah akun dari Voice of Aceh, silahkan kalian cek, karena ini adalah dunia tipu-tipu ya. Ini adalah media yang mana semua bisa saja benar dan bisa saja tidak benar. Wallahu alam, apapun itu, yang jelas pengungsi imigran gelap Rohingya masih berada di negara kita. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada semua warga TikTok, warga YouTube, apakah kalian pernah melihat mereka ada di daerah kalian? Silahkan komen sekarang mereka sudah berada di daerah mana saja, agar orang-orang yang bilang itulah kesalahan orang Aceh, kesalahan orang Aceh, supaya mereka bisa sadar bahwasanya mereka tidak hanya ada di Aceh, tetapi sudah berada hampir di seluruh Indonesia. Silahkan komen kotanya. Salam Anek Nanggro.